Ibrani 10 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, ada 3 tadi. Yang pertama adalah Allah kita, Allah yang setia. Jadi 3 hal poin pentingnya. Nah, kesetiaan Allah itu luar biasa. Ya, karena Dia setia bukan karena kita setia, bukan. Bukan karena keadaan, karena memang Allah kita itu Allah yang setia. Ya. Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Allah kita itu bukan manusia. Jadi kita bisa tahu juga sekarang mengapa manusia sering tidak menepati janji. Janjinya kadang gombal ya. Tapi Tuhan kita tidak manusia. Iya, Dia Allah yang setia. Kalau Dia katakan, itu pasti terjadi. Dan tidak terbatas pada keadaan, bukan karena orang lain, karena keadaannya begini. Kalau ditanya orang, kenapa kamu terlambat? Habis macet, langsung punya masalah, punya alasan. Kalau Tuhan kita tidak ada alasan, Dia pasti menepatinya. Bahkan walaupun kita tidak setia, Alkitab katakan Dia tetap setia. Wah, ini 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi ternyata Allah kita itu setia bukan karena keadaan, bukan karena pihak ketiga, bukan. Karena keberadaan dirinya. Dia memang Allah yang setia. Supaya gampang dipahami, saya sering kali bagikan pada orang, kita harus tetap berbuat baik. Bukan karena orang itu jahat, lalu kita, enggak mau lagi. Kalau banyakkan orang, dia berbuat baik karena orang itu sudah baik padanya. Benar ya? Kita sering kali terjebak melakukan yang baik karena kita sudah mendapat yang baik. Bahkan pengajaran di Alkitab juga sering kita bagikan, bahkan hamba Tuhan bagian, kita harus baik pada Tuhan, kita harus membalas kebaikan Tuhan. Ya kan? Karena kita menerima yang baik, lalu kita membalasnya. Memang karena kita dasarnya manusia. Itu sebenarnya memakai logika manusia itu. Ya. Tetapi Tuhan kita bukan manusia. Dan sebenarnya karena Tuhan mau kita sama seperti Dia, lalu kita harus melakukannya, maka kita harus belajar seperti Tuhan. Makanya saya sering bagikan tadi, kalaupun kita menerima yang jahat, tetaplah lakukan yang baik. Kenapa? Karena kita orang baik. Nah, suami-suami tetap harus mengasihi istrinya tanpa memperdulikan istrinya apakah tunduk pada dia. Kenapa? Karena itu tadi, dia orang yang baik, suami yang baik, suami yang setia, ya kan? Makanya janjinya juga, aku setia baik dalam keadaan suka, keadaan apapun yang Tuhan izinkan. Itu sifat dari ilahi kita, Tuhan kita. Istri gak boleh berkata, aku tunduk pada suamiku kalau ada uangnya. Nah, kalau dia cakep, kalau dia bertanggung jawab, kalau dia juga mengasihi aku. Enggak ada begitu. Kenapa? Sifat Allah yang kita mau tularkan. Ya, amin. Nah, itulah Allah kita. Allah kita, saudaraku, Allah yang sangat baik meskipun kita tidak baik. Benar, saudaraku. Tetapi bukan berarti karena begitu, ya sudah sembarangan aja hidupmu. Enggak, jangan sesat katanya Rasul Paulus. Allah tidak mau dipermainkan. Apa yang ditabur orang, dituainya. Iya. Jadi ini harus menjadi dasar keyakinan kita akan janji Tuhan. Kita tahu Allah kita itu setia. Janjinya
pasti akan digenapi. Amin. Nah, saya buat contoh ini ya. Contoh Abraham, saudaraku, Tuhan berjanji kepada dia, aku akan memberkati engkau. Memberkati engkau menjadi bangsa yang besar, katanya. Ya, dan olehmu semua bangsa akan diberkati. Wow, ini janjinya luar biasa kepada Abraham. Dan itulah yang kita lihat dan juga kita sudah nikmati. Karena janji ke Abraham lah kita bisa diselamatkan. Iya, kita lihat bangsa Israel itu ya. Jadi Israel kenapa? Karena habis Abraham punya nama anaknya Ishak, habis Ishak namanya Yakub, ya kan? Habis Yakub, Yakublah yang namanya Israel. Oke ya. Jadi Tuhan berkat Abraham lah yang dinikmati bangsa Israel, bangsa Yahudi. Lalu karenanya ya, karena orang Israel, semua bangsa di dunia ini diberkati oleh Tuhan. Wah, itu janji Tuhan. Padahal kita tahu bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Iya kan? Kadang melawan Tuhan, bikin penyembahan berhala, memprotes Tuhan, bersungut-sungut, dihabisi karena dosanya itu tadi, karena ya namanya apa yang ditabur dituai. Sebenarnya gara-gara itu dia, tapi kasih setia Tuhan tetap untuk mereka. Ya, sampai nanti Yesus datang yang kedua kali, saudaraku. Ya, itu sebabnya kita nggak boleh macam-macam juga sama orang Israel lah ya. Jangan ikut-ikutan mengutuki ya. Itu punya Tuhan sendirilah. Urusan Tuhan itu ya. Nah, ini Kejadian 12 dia katakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudaraku, semua teknologi, semua pengaturan keuangan, persenjataan, apa saja yang ada di dunia ini, semua sumbernya dari sana dan menjadi berkat bagi umat manusia. Wow, dan bukan hanya itu secara fisiknya, materinya, secara rohani pun gara-gara Israel lah kita bisa diselamatkan. Ya, betul saudaraku. Karena Yesus datang ke orang Yahudi, Yahudinya tidak menerima dia, maka berkat itu pergi untuk semua bangsa-bangsa. Tetapi Allah setia. Tuhan bukannya meninggalkan mereka. Nanti karena kalau Rasul Paulus menceritakan itu, karena orang Israel menolaknya, lalu berkat pergi keselamatan pergi ke semua bangsa. Lalu karena semua bangsa diberkati oleh Tuhan dengan keselamatan, orang Yahudi juga akhirnya menerima keselamatan. Ya. Oke. Lanjut. Nah, poin yang kedua, ini soal tadi pertama adalah kesetiaan Allah. Allah kita itu Allah yang setia meskipun orangnya tidak setia. Itu sebabnya kadang kita cemburu ya, lihat ada orang gak rajin ke gereja, tapi hidupnya aman-aman aja. Karena dalam rangka supaya dia itu didekatkan kepada keselamatan, saudaraku, supaya dia akhirnya menerima pengampunan, menerima keselamatan. Tapi kok kita kayaknya kok Tuhan itu kok aneh sekali ya, kita kok enggak, karena kita beda, kelasnya beda, kita kelas anak, jadi ya dididik sedemikian rupa, di sana ya dikasihi supaya mau jadi anak. Iya. Dan gak usah itu kan namanya kasih karunia. Kita juga diselamatkan karena kasih karunia juga. Makanya sampai dibilangin Tuhan sabar pada orang berdosa katanya. Kayaknya jadi kalau orang berdosa panjang umur. Memberi kesempatan. Iya. Tapi kalau begitu ya kita berdosa aja lah biar panjang umur.
jangan sesat. Ya namanya juga kasih. Kalau dia kasih, dikasih. Kalau enggak, mau bilang apa? Nah, repot kan? Iya. Oke. Yang kedua adalah pengharapan kita tidak akan sia-sia. Nah, ada banyak janji-janji Tuhan. Dan engkau berharap ke sana, tidak akan pernah sia-sia. Jadi jangan sampai meragukan kasih setia Tuhan. Nah, saya bagikan beberapa saja. Yang pertama tentang keselamatan. Ya, Alkitab katakan begini janji Tuhan ya. Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka, lihat ini, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Wow, ini janji Tuhan, saudaraku. Itu sebabnya jangan merasa begini, ya. Kita sudah terima Tuhan Yesus, ya, lalu kita berdosa. Waduh, kok saya masih bohong, marah, gini-gini. Aku nanti gak selamat ini. Enggak, kita selamat. Engkau anak tetap. Ya. Tetapi kalau engkau tahu engkau berdosa, datang kepada Tuhan, ya kan? Minta ampun pada Tuhan. Jangan sampai hidup nanti kita di dalam dosa. Akhirnya kita jadi tidak percaya lagi nanti kepada Yesus, lalu keselamatannya bisa hilang. Nah itu. Tapi selama orang itu percaya pada Yesus, dia anak. Nah, ada aja memang anak yang tidak patuh pada orang tua, tetapi tidak berarti dia bukan anak. Halo? Nah itu. Jadi jangan sampai ada jemaat Tuhan merasa, wah kalau aku udah berdosa lagi, hilang keselamatan lagi. Enggak, ini janji Tuhan. Setiap orang percaya pasti mendapatkan hidup yang kekal. Dan tidak ada seorang pun merebut ya kita dari tangan Tuhan. Pegang janji Tuhan ini. Itu sebabnya hidup kita bisa dengan penuh syukur. Karena kita anaknya. Kita anak Tuhan. Yang kedua, pengharapan mengenai, lanjut, bagian B-nya adalah penyertaan Tuhan. Alkitab katakan, dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Nah, tadi lagunya juga, Tuhan selalu ada untuk kita, ya. Bahkan ada lagunya, dia hanya sejauh doa. Sayangnya banyak orang, Tuhan mana? Di manakah engkau? Gitu. Ya, ketika kita kadang lagi punya persoalan, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di setiap musim hidup kita. Ya. Banyak orang percaya gagal mengerti kalau ikut Tuhan itu berarti sukses, enak, nggak ada masalah. Enggak. Tetap kita menghadapi apapun yang menjadi musim hidup kita. Jadi kalau kayak di zaman Yesus itu mereka pergi naik perahu, ya mereka menghadapi badai juga. Cuman bedanya kalau ada Tuhan, nggak ada masalah, ya kan? Iya, beres KB katanya lagu itu, ya kan? Sing penting ono Gusti Yesus. Ya. Jadi walaupun kalau pertama-tama lagunya urip iku panten ake masalah gitu ya. Ini susah, ini enggak orang Jawa. Hidup masalah katanya, gonta-ganti juga masalahnya. Tetapi ada Yesus, enggak ada masalah, beres KB. Yang penting ada Tuhan Yesus ya. Sing penting ono Gusti Yesus, beres KB. Nah ini karena, nah ini janji Tuhan, masalahnya adalah Tuhan ada. Ya, saya sering kali menghadapi situasi yang genting, tetapi saya selalu disadarkan, oh ya, punya Tuhan. Hidup saya ini bukan tentang aku lagi, tetapi tentang Tuhan yang ada dalam hidupku. Dan dia sudah mengasihi aku, menyerahkan hidupnya untuk aku. Bagaimana mungkin ini tidak dia selesaikan? Tentu bukan menyerahkan semua masalah kepada Yesus. Yang nggak bisa kita tangani menjadi bagian dia. Bagian kita
yang bisa kita selesaikan, harus kita selesaikan. Kita nggak bisa berkata, Tuhan berkati aku, duduk-duduk manis gitu, lalu berkatnya datang gitu. Enggak. Contohnya dibuat seperti burung itu. Lihat burung katanya. Tidak menanam tetapi menuai. Tapi kenyataannya ya burung itu tidak datang, Tuhan memberikan biji-bijian datang ke sarangnya. Ini makananmu gitu. Dia duduk-duduk aja di sarang. Enggak, dia pergi terbang ya kan? Mencari makanan. Yang maksudnya Tuhan menyediakan itu adalah kita harus tetap pergi. Cari. Tuhan sediakan. Nah itu. Ya. Ini poin yang kedua. Pengharapan kita akan penyertaannya tidak pernah akan sia-sia. Yang ketiga, saudaraku. Ini sedikit aja. Banyak sekali sebenarnya janji Tuhan ya. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah pemeliharaan dan kehidupan yang berkelimpahan. Jangan khawatir apa yang kau makan, apa yang kau minum gitu. Engkau lebih berharga daripada burung. Burung saja Tuhan pelihara. Rumput di padang aja dia dandani. Wow, itu luar biasa. Dan Yohanes 10 ayat 10 saya senang ini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita menjadi berkat bagi yang lain. Kalau kita menjadi berkat, Dia pasti memberkati kita. Amin. Tentu bukan hanya soal materi ini sifatnya. Banyak hal yang Tuhan mau ya kerjakan dalam hidup kita. Talenta kah, kasih kah, banyak hal saudaraku. Tetapi percayalah Allah pasti memberkati kita, bahkan hidup berkelimpahan. Bukan hanya sebatas cukup pas untuk kita saja. Enggak. Selalu berlebih supaya kita bisa memberkati orang lain. Amin. Iya. Nah ini pengharapan akan pemeliharaan. Oke, lanjut. Bahwa kita pasti menang. Tadi sudah MC membacakannya ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan. Sebab Allah setia katanya. Tidak mencobai kita melampaui kekuatan. Dan yang terakhir dia katakan, apabila kamu dicobai, Ia memberikan jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, ini kunci luar biasa. Ya. Ada jaminan bahwa kita pasti menang. Jadi kalau kita pasti menang, kita nggak mungkin terlalu bermasalah menghadapi masalah, saudaraku. Iya. Harusnya memang harus saya akui ketika menghadapi masalah, kedagingan kita itu pengen cepat keluar, kita pengen ada jalan keluarnya. Tetapi yang Tuhan mau sebenarnya adalah kita belajar dari kesulitan hidup kita itu, tantangan hidup kita itu. Makanya ada ayatnya, ya jangan khawatir akan hidupmu. Ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dan doa dengan penuh ucapan syukur. Baru ayat 7-nya, Filipi 4 ayat 7 katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu. Kalau kita baca di di Yakobus, saudaraku, berbahagialah orang yang jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Tapi enggak banyak orang bisa berbahagia, ya kan? Dia langsung bermuram duka kalau ada persoalan. Nah, kita memang harus belajar, saudaraku. Ya. Baik, berarti 4 saya tulis ya. Sebenarnya ada tadinya kebanyakan, jadi saya kurang-kurangi. Iya, nanti kelamaan ini khotbahnya, nanti orang-orang liatin jam itu kan, Pak, dia lihat saya lihat jam gitu kan, dah enak betul. Di sini sih nggak ada, cuman pengalaman di tempat lain. Bahkan ada saudaraku ya, wah, kalau di marga itu ya, kalau mau khotbah nanti yang khotbah Amang Pendeta ya, iya, tolong ya Amang Pendeta ya khotbahnya jangan lewat dari 10 menit. Waduh. Wah, kok jadi dia yang ngatur ya?
Bagaimana kalau Roh Kudus maunya 20 menit ya? Aduh, dia udah langsung batasi. Jadi kita stres dibuatnya. Nah, tapi di sini enggak. Oke, jadi yang pertama tadi adalah keselamatan kita. Yang kedua, bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Ya. Yang ketiga adalah kita pasti menang. Yang keempat adalah ya Tuhan pasti pelihara hidup kita. Pegang ini saudaraku, pegang kuat. Pengharapanmu tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan kita Allah yang setia, Allah yang sangat mengasihi kita. Ya, nah sekarang yang ketiga, ini poin yang penting saudaraku. Dari semua itu kalau begitu, mari kita beriman, pegang teguh iman kita. Nah caranya bagaimana? Ya dengan terus berpegang pada janji Tuhan. Saya percaya mungkin belum saatnya, karena memang Tuhan berkata, ya firman-Nya berkata segala sesuatu ada waktunya. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Harus saya lakukan. Iya, saya harus lakukan. Saudaraku, apa saya adalah ketakutan saya yang paling besar sebenarnya adalah ya mulai pandemi itu adalah ya ini situasinya pandemi gitu, pendapatan berkurang kan gitu ya, pendapatan berkurang, tak juga pengeluaran malah bertambah banyak. Iya, bukannya karena nggak pergi jadi berkurang gitu biaya, enggak, tambah banyak biaya. Jadi saya waktu itu terpaksa banyak bulan itu saya makan tabungan. Iya, banyak makan tabungan. Ya tapi saya belajar, oh iya ya nggak apa-apa. Karena ya saya ingat dulu Yusuf itu katanya ya ada masa diberkati, lalu ada masa musim keringnya. Oh iya ya enggak masalah, itulah makanya saya bisa menabung. Oh iya ya, jadi nggak ada masalah. Jadi saya biasa saja saudaraku. Ya, saya biasa aja akhirnya. Ya, yang memberi juga tetap saudara. Ya, tapi itu tadi itu sempat menakutkan. Takut luar biasa, bagaimana ini nanti? Ujungnya bagaimana? Tetapi yang selalu saya pegang firman Tuhan. Saya pegang firman Tuhan. Akhirnya kita bisa lewati ya. Ya, bisa lewati. Jadi mari kita terus pegang firman Tuhan. Apa itu tadi? Paling tidak Tuhan selalu ada untuk kita. Kita pasti dicukupkannya. Tuhan pasti membuat kita menang. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Yang kedua, teruslah berdoa. Karena kita masih manusia, ada kekhawatiran, takut, datang kepada Tuhan. Supaya apa? Bukan langsung jadi jawabannya ada, bukan. Janji Tuhan berkata, maka damai sejahtera akan datang gitu. Ya. Oh, ada Tuhan. Itu. Jadi ada damai sejahtera. Jadi hasil dari kita berdoa adalah bukan selalu doanya langsung dijawab. Janji Tuhan di firman-Nya adalah jika kita mengucapkan apa yang kita khawatirkan datang kepada Tuhan, enggak dia katakan maka kekuatanmu lenyap, aku memberikan apa yang engkau mau. Bukan. Maka damai sejahtera gitu turun atas kita. Itu. Jadi kita jadi tenang. Ya. Nah, selanjutnya Tuhan bisa jawab, ya kan? Nah, jadi yang pertama tadi pegang firman Tuhan, yang kedua berdoa. Ya. Saat teduh berdoa, ikut doa pagi, berdoa gitu ya. Harapkan sesuatu, apa yang kita khawatirkan itu, yang kita harapkan itu kita nyatakan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, yang ketiga adalah kita bersekutu dengan saudara seiman. Kenapa? Kalau kita bersekutu dengan saudara seiman, kita dikuatkan. Ya, kita dikuatkan. Jangan bersekutu sama orang lain ya. Ya, anak-anak muda,
Kenapa anak muda gitu makin jatuh ketika persoalan datang gitu? Karena salah mencari teman bersekutunya. Mengapa banyak narkoba? Karena dia cari temannya yang ya masalah. Wah, gua marah-marah, orang nyokap gua, bokap gua, aduh kerjanya begini, kerjanya marah. Udah ngapain, kita senang-senang aja. Akhirnya narkoba. Ya, karena salah, saudaraku. Salah bergaul. Cari teman hidup juga salah, saudaraku. Yang ditanyanya temannya, gimana menurut lu? Ganteng gak? Tapi imannya gak sama. Alah, kalau kamu suka, laut diseberangi, gunung didaki. Itulah cinta seti. Wah, mantap, cinta mati katanya. Wah, kacau. Akhirnya salah. Coba datang ke Pak Gembala, Pak Hisar. Kalau perempuan datang ke Bu Maria, jangan. Hidup ini bukan soal cinta kamu berdua. Bagaimana orang tuamu, bagaimana kamu nanti ke gereja, anak-anakmu bagaimana. Nah, gitu, panjang urusannya. Jangan mikir cuman dia aja. Karena kegantengan, kecantikan, ya nggak ada gunanya setelah menikah. Iya, betul saudaraku. Ya, dalam keluarga hidup bukan soal cantik dan ganteng, tapi hatinya bagaimana, ya kan? Nah, kalau gara-gara cantik dan ganteng, artis nggak akan pernah cerai. Tapi kenyataannya ya mereka kawin cerai aja terus itu. Ya, anak-anak muda, mana anak muda? Tadi untuk lansia kan sudah ada tadi ya, dari istri saya. Ya, jadi penting sekali bersekutu dengan saudara seiman. Ya, lansia juga kalau ada temannya lansia kan enak ya kan. Kalau sendirian di rumah, waduh pusing ya kan. Kayak nggak berharga. Setelah ketemu sama, waduh saudara senang gitu. Dulu bapak saya makanya perginya tiap hari ibadah. Komselnya dia terdaftar di setiap komsel yang ada. Nah, Senin di sini, Selasa di sini, Rabu di sini, Kamis di sini. Iya. Dia tiap hari sampai saya bilang, ayah kok bisa tiap apa mau? Dia jawabnya pada saya mau mati pas lagi ibadah. Gitu dia jawab dia. Kalau saya mau dipanggil Tuhan pas lagi ibadah. Waduh. Nah, dikenapi. Karena udah setiap hari. Dan digenapi ya. Lagi retret dia nggak capek-capek ya. Oke. Yang keempat adalah mengingat kesetiaan Tuhan di masa lalu. Ya, setiap kita menghadapi persoalan, ingatlah bagaimana Tuhan menolong kita di situasi sulit, saudaraku. Ya. Kunci keberhasilan Daud menghadapi Goliat adalah dia ingat waktu dia membebaskan kambing domba yang 2-3 ekor dari beruang. Iya, makanya dia bilangin, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahku. Kalau ada beruang dan singa yang mengancam domba-domba itu, aku menghalaunya. Kalau dia tetap melawan, aku apa dia bilang itu ya, pokoknya mengalahkannya. Singa dan beruang telah aku kalahkan. Wah, karena apa? Karena Tuhan, bukan karena kehebatan dia. Makanya waktu datang kepada Goliat, engkau datang dengan pedang, tapi aku datang demi nama Tuhan. Wah, ingat selalu kasih-Nya, ingat kebaikan Tuhan. Makanya kita buat ada ibadah perjamuan ya, supaya kita ingat kasih Tuhan. Ya, ingat kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, Ia menyerahkan nyawanya untuk kita. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bagi kita. Amin. Ya, jadi selalu ingat kebaikan Tuhan di masa yang lalu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Akui Dia dalam segala laku kita,
maka ia pasti meluruskan jalan kita. Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Ya. Percayakan hidup kita. Berjalanlah dengan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Percayai Dia. Jangan memakai pengertian sendiri. Nah, iblis sukanya main di pikiran kita. Selalu meragukan apa yang dikatakan oleh firman, saudaraku. Ya, kerjanya iblis itu begitu. Ya. Tuhan mau kita mempercayakan hidup kita, tetapi dia nanti akan berpikir, kamu minta tolong si anu, minta tolong si ini. Nah, lihatlah dia begini, lihatlah begini dia. Makanya kamu nggak ada gunanya kamu begini. Makanya selalu nanti dia salahkan orang lain, salahkan keadaan, salahkan terakhir diri sendiri, dan karena disalahkan juga diri sendiri, nggak ada lagi gunanya hidup, sudah akhiri saja. Supaya kamu keluar dari masalahmu. Akhirnya bunuh diri. Ya. Jadi jangan, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Ingat Dia sangat mengasihi kita. Nyawanya diberikan pada kita. Ada sesuatu yang Dia mau kerjakan dalam diri kita untuk kita bisa berubah. Bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan, aku kekurangan. Apa yang Engkau mau? Jangan selalu langsung, Tuhan aku kekurangan, berikan aku berkat, begini-begini. Semua maunya kita. Nah, itu namanya bukan berserah. Tapi sedang memaksa Tuhan untuk mengerjakan keinginan.